Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini ya, kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad yang setiap pertemuan ya anak ulangi dan anak ingatkan kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun atau dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullah taala yang berisikan tentang adab-adab seorang muslim. Bagaimana kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada rasulnya ya beriman atau berakhlak mulia, berakhlak Islamiyah sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam teladani. Kita sebagai muslim ya meneladani ya bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap dan berperilaku. Nah, maka ya kita masuk ke pembahasan yang baru ya Om ya. Nah, ke bab yang baru tentang bagaimana seorang muslim ya menjadi cerminan. Nah, bagi saudara-saudaranya. Nah, di sini yang dimaksud dari saudara-saudaranya adalah ya saudara satu satu ya semuslim ya satu satu iman ya di mana kita sebagai seorang muslim ya yang berakhlak mulia ya, bagaimana kita seharusnya sebagai seorang muslim berakhlak mulia mencerminkan ya dan ini begitu juga ya, saudara-saudara kita yang mana mereka seharusnya ya meneladani ya perilaku dan sikapnya Rasulullah SAW. Ya, di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya, kita telah bahas bagaimana ya, akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya kepada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat ya, pada ya, tetangga, pada anak yatim dan yang lainnya. Nah, kita masuk ke hadis 238 ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Dia berkata ya, ini dari kaum sahabi ya, al-mu'min ya, seorang yang beriman ya, atau seorang mukmin adalah cerminan bagi saudaranya. Bagaimana kita ya, mempunyai sikap, perilaku itu cerminan. Nah, cerminan saudara-saudara kita juga. Maka banyak ya di zaman sekarang ya para jamaah sekalian, orang-orang yang non muslim atau orang-orang kafir ya melihat ya agama Islam ini dari ya pemeluk agamanya, ya, dari ya pengikutnya. Ya. Maka sebetulnya kita sebagai seorang yang beriman, seorang yang mukmin, ya, harus mencerminkan beginilah Islam yang seharusnya. Ya, beginilah seorang mukmin yang hakiki berperilaku ya semestinya. Beginilah Rasulullah SAW memberikan pelajaran atau meneladani ya, kepada umat-umatnya untuk berperilaku dan bersikap. Maka begitulah kita harus ya mempelajari, harus mempraktikkan bagaimana Rasulullah SAW ya bersikap, ya berperilaku, yang memiliki akhlak yang mulia. Itulah akhlak Islamiyah, ya. Akhlak seorang muslim. Nah, maka ya, jika melihat aib ya, dari saudara-saudara kita, nah, maka kita berusaha amar bin ma'ruf ya. Kita berusaha untuk memperbaikinya. Yuslih lahu ya, minal aib ya. Kita perbaiki ya dari perilaku saudara kita dari aib-aib mereka. Nah, itulah kalau kita lihat saudara kita, saudara semuslim kita ya melakukan suatu ya kesalahan atau suatu kemaksiatan, maka ya kita berusaha untuk memperbaiki apa yang mereka telah melakukan, ya telah lakukan dari kesalahan, ya kemaksiatan. Kita berusaha untuk memperbaiki dan menasehati. Ya, kalau tidak bisa, maka diamlah. Nah, seperti Rasulullah SAW katakan, ya, nah, kalau kita tidak mampu merubah suatu kemungkaran, ya, nah, falyaskut, ya, maka diamlah kalian. Semua diam adalah suatu amalan yang baik juga. Jadi amalan untuk diam pun itu dihitung untuk kebaikan. Kalau kita diam, ya, sesuatu kemungkaran yang tidak bisa kita ubah,
maka itu suatu ya amalan soleh. Nah, selanjut ke hadis kedua, ya. Nah, dari sahabat Abu Hurairah kembali, ya, ini ada suatu hadis dari Rasulullah SAW, ya, al-mu'minu ya, mir'atul mu'min. Nah, seorang mukmin adalah cerminan mukmin yang lainnya. Mir'ah, ya, mir'ah itu cermin ya, ya. Wal mu'minu akhul mu'min. Dan seorang muslim bagi muslim yang lain, ya, adalah saudara. Yakufu alaihi doi'atahu, ya. Ia menjaga perbuatan saudaranya, menjaga akhlak saudaranya agar selalu menjadi akhlak yang mulia bagi saudara-saudaranya. Wa yahutuhu miu waraihi. Dan melindungi, ya, melindungi saudara-saudara muslim kita dari belakang. Ya. Bagaimana kita sesama muslim saling menjaga, ya, nah, saling mengingati, saling memperingati, ya, nah, saling ya mengamalkan amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar. Itulah sejati seorang mukmin, ya, seorang beriman kepada Allah, ya, itu dilihat dari perilakunya juga. Kalau dia berperilaku baik, nah, maka bisa kita lihat keimanannya terjaga atau selalu meningkat. Takwaannya, ya, tidak rapuh. Nah, karena dia dari akhlaknya kita bisa melihat keimanannya. Dilihat dari kebiasaannya sehari-hari, itu terlihat dari dia menjaga imannya. Maka kita sebagai seorang muslim melihat saudara-saudara kita, ya, yang mungkin kurang menjaga amal solehnya atau kewajibannya kepada Allah, ya, dan juga kepada manusia, kita peringatkan, kita jaga. Dan di sisi yang lain, ya, saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan atau terkena suatu musibah, kita bantu, ya. Kita melindungi, ya, mereka dari belakang. Ketika mereka membutuhkan bantuan, kita dorong dari belakang, kita bantu dia. Ketika dia menemui masalah, ya, kita ulurkan tangan kita. Terus sejatinya seorang muslim, ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini, ya, lafaz dari dua hadis yang telah kita uh, bahas, ya. Ini Rasulullah SAW yang menyampaikan dengan al-mu'min. Nah, ma farqu bainal mu'min wal muslim, ya. Apa perbedaan antara mukmin dan muslim? Ya. Ada suatu kaidah, ya, dalam usul fiqh. Nah, al-mu'min wal muslim, ya. Kalimat mukmin dan dua kalimat muslim ketika di satu lafaz bertemu, nah, maka memiliki arti yang berbeda. Namun, ya, ketika kalimat mukmin dan muslim di lafaz yang berbeda, ya, maka memiliki arti yang sama. Paham para umat sekalian yang dimaksud? Nah, contoh Belum, Syekh. belum, Belum, ya. Ustaz. Jadi yang dimaksud, ya, seperti hadis 239, kita bisa lihat, ya, di sini hanya ada kalimat al-mu'min, ya. Tidak ada kalimat muslim. Nah, maka yang dimaksud dari al-mu'min ini mencakup muslim juga. Nah, kenapa demikian? Ya. Nah, seperti kaidah yang tadi saya sebutkan, yang Anda sebutkan, ya. Kalau di satu lafaz, ya, di suatu hadis, di suatu ayat, ya, hanya terdapat kalimat mukmin atau muslim saja, maka mencakup, ya, keduanya, yaitu muslim dan mukmin. Namun ketika di satu lafaz atau satu hadis atau satu ayat, ya, terdapat dua kata al-mu'min wal muslim, maka memiliki arti yang berbeda, atau Allah Subhanahu wa taala akan membedakan antara mukmin dan muslim ketika terdapat di satu lafaz. Nah, paham jamaah sekalian yang dimaksud sekarang, umat sekalian? Insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka, ya, kita bisa lihat di sini bukan hanya, ya, peringatan bagi orang mukmin saja, namun buat, ya, untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Nah, Bapak, kita tahu, ya, para jamaah sekalian, ya,
makna mukmin dan muslim memiliki arti yang berbeda, baik secara bahasa maupun secara istilah atau definisi. Nah, namun seperti kaidah yang tadi Anda sebutkan, di sini mencakup juga ya seluruh kaum muslim. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW ya memperingatkan dan juga menegur kita ya dan juga selalu menasihati kita agar ya selalu menjaga saudara-saudara semuslim kita, semukmin kita ya, seiman kita. Nah, agar menjaga perilaku mereka ya. Nah, selalu meneladani ya sikap-sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, dalam keseharian ya, bahwa kita lihat ya sudah sampai hampir 250 hadis bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan akhlak-akhlak ya yang seharusnya seorang muslim ya aplikasikan dalam keseharian. Maka dari itu inilah anjuran atau peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh kaum kaum muslim dan juga kaum mukmin. Kita masuk ke hadis 240 ya. Jadi bab yang sama yaitu menjaga saudara kita dalam berperilaku. Nah, di sini ya dari sahabat Waqqas bin Rabi'ah ya dari Al-Mustawrid bahwasannya Rasulullah SAW bersabda ya barang siapa yang makan ya, atau kita mengambil hak ya milik seorang muslim walaupun satu kali pun ya kita hanya sekali bahkan sedikit gitu. Kita mengambil hak seorang muslim yang lain, saudara kita, saudara-saudara muslim kita yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya makanan dari api neraka jahanam. Nah, dari lafaz ini para jemaah sekalian, apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dari memberi makan dari api neraka jahanam? Nah, para jemaah sekalian, yang ada kalau misalkan ada lafaz memberi makan ya atau bersumber dari neraka jahanam ya itu memiliki arti ya itu sebagai hutang bagi seorang yang ya melakukan hal tersebut. Misalkan tadi dia ada seorang muslim yang mengambil hak orang lain walaupun sedikit dan hanya sekali saja, maka itu ya, akan menjadi hutang dia di api neraka. Bagaimana nanti dia akan dibakar dari sedikit ya bagian tubuhnya untuk dibersihkan dahulu ya agar ketika masuk surga tidak ada lagi daging atau bagian dari dirinya ya yang haram ya mengambil hak orang lain. Nah, maka itulah ya salah satu dosa besar adalah mengambil hak orang lain ya karena itu adalah ya hutang atau bahkan ya itu adalah tabungan kita untuk api neraka. Ya, ketika kita mengambil hak orang lain, nah, maka jaminannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Harus dibakar dahulu sebelum dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, barang siapa yang memakai pakaian ya, saudara muslim yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikannya juga pakaian dari api neraka. Nah, seperti di uh, peringatan yang pertama, ya, memakai atau meminjam hak orang lain, nah, maka itu ya akan menjadikan kita tabungan kita untuk ya api neraka yang jahanam. Nah, untuk bila mendalik. Nah, maka walaupun dari hal meminjam, ya meminjam itu kan kita nggak mengambil bagian ya. Kalau kita mengambil hak orang lain itu kan atau kita mengambil harta orang lain, kita mengambil bagiannya mereka. Tapi kalau meminjam, kita kan hanya meminjam untuk sementara waktu. Bahkan dalam hal meminjam pun Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita bahwa itu adalah ya uh, tabungan kalian uh, untuk api neraka. Ya. Bagaimana nanti akan dipertanggungjawabkan dan dibakar dahulu. Ya. Sedikit bagian dari kalian itu di api neraka. Nah, lagi-lagi tentang bagaimana kita mengambil hak utama muslim. Dan yang ketiga, barang siapa yang diserahi atau diberi kekuasaan ya dalam ya memimpin kaum-kaum ya atau memimpin ya uh, para manusia ya makhluknya Allah Subhanahu wa taala nah, dengan niat riya. Nah, dan sum'ah ya sum'ah itu uh, riya itu kan kita menunjukkan ya
menunjukkan amal kita untuk dilihat atau mengharapkan ridho manusia, dan sum'ah itu ya bersikap angkuh, ya, riak dan sombong. Nah, maka barang siapa yang sombong dan riak atas kekuasaannya atau kedudukannya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat meletakkannya juga, ya, mereka orang-orang yang riak dan sum'ah ini pada makom, ya, atau pada tempat, ya, atas dosa-dosa mereka, yaitu riya dan sum'ah. Kita tahu ya ya. Nah, salah satu dosa besar itu ya adalah syirik. Ya, bahkan dosa yang paling besar adalah syirik. Ya. Namun syirik itu terbagi menjadi dua ya para jamaah sekalian. Ada syirik akbar, ya. Itu syirik akbar itu adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Ya. Dalam peribadatan. Nah, ketika peribadatan sudah diduakan, maka keyakinan sudah masuk. Nah, jadi syirik akbar itu keyakinan dan juga peribadatan. Nah, kalau syirik asghar, ya, peribadatannya kepada Allah. Ya, betul, ya. Jadi teknisnya betul, peribadatannya itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti sholat, puasa, zakat, ya, haji, nah, dan lain-lainnya, amal-amal soleh yang lainnya. Namun niatnya, ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya, ketika ditanya oleh para sahabat, ya, wahai Rasulullah, ya, apa perbuatan dosa yang paling ditakuti engkau oleh seluruh umatmu? Maka Rasulullah SAW ya menjawab, aku paling takut, ya, perbuatan dosa dari umatku adalah syirik asghar, ya, syirik kecil. Nah, maka inilah yang banyak terjerumus oleh kaum muslimin nanti. Nah, nah, terkhususkan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kelak nanti di hari kiamat, ya, nah, tempatnya nanti, ya, atas dosa riya dan sum'ah adalah, ya, uh, nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah punya tempat khusus untuk mereka, ya, pintu khusus di api neraka kepada orang-orang yang riya dan juga sombong, ya. Sum'ah itu sombong, ya, seperti sombong atau dengki. Inilah ya Rasulullah SAW, ya, peringatkan kepada kita. Maka kita sebagai seorang muslim jaga diri kita dari tiga hal tersebut, ya, yang Allah Subhanahu, yang Rasulullah SAW ya peringatkan kepada kita agar, ya, kita tidak terjerumus dari api nerakanya Allah. Jangan sampai dalam diri kita, walaupun hanya sedikit, ya, ada hutang kita kepada api neraka. Jangan sampai. Maka tiga hal tersebut, ya, yang telah kita bahas, bagaimana kita mengambil harta orang lain, ya, mengambil hak kita, ya, mengambil hak sesama saudara muslim kita tanpa izin, ya, meminjam, ya. Kemudian kita mempunyai kekuasaan dan kita menjadikan kekuasaan ini tempat kita riak dan juga sombong. Nah, maka tiga amal ini adalah, ya, tabungan kita untuk, ya, atau tabungan kaum muslimin, ya, untuk apinya neraka. Maka jangan sampai kita terjerumus dari tiga amalan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka kita jaga juga ya kepada saudara-saudara kita untuk, ya, menjaga dari tiga aman tersebut. Jangan sampai mereka terjerumus. Kita jaga mereka agar tidak terjerumus dari tiga amalan tersebut. Sampai hadis 240, ya, atau para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke bab selanjutnya. Ya. Nah, dilarangnya, ya, mempermainkan dan juga sunda gurau. Ya. Sunda gurau itu lebih ke ucapan, ya, ucapan yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, ini ya para jamaah sekalian, kita masuk ke hadis, ya, dari Abdullah bin Sa'ib, dari ayahnya, kemudian dari kakeknya, ya. Ia berkata, Sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, ya, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, janganlah seseorang dari kalian merampas, ya, kebahagiaan teman kalian atau saudara kalian, baik karena, ya, hanya bercanda atau serius.
Dan apabila seseorang tersebut ya, di antara kalian mengambil ya tongkat temannya ya, atau mengambil ya sesuatu barang dari ya saudara kalian, maka kembalikanlah. Inilah ya, jangan sampai kita ya merusak hak orang lain dalam kesenangan, ya, dalam kondisi orang lain. Walaupun kita mungkin hanya bercanda dari ucapan kita, namun menyakiti atau merusak ya suasana orang lain ya atau saudara kita, maka sesuatu amalan keburukan bagi seorang muslim. Nah, mungkin para jamaah sekalian juga mengerti ya. Nah, di zaman sekarang ya dengan media sosial yang begitu ya, tersebar luas segala info ya. Orang hanya dengan jarinya saja ya, gampang berucap ya atau gampang menyampaikan sesuatu yang ya berisikan ujaran kebencian atau bahkan fitnah-fitnah ya, dengki, iri ya, perbuatan riya itu sangat mudah, lebih mudah lagi dari zaman dahulu. Zaman dahulu hanya mulut ke mulut dan tidak dan mereka tidak setiap saat bisa selalu berkumpul ya, dengan ya perkumpulannya mereka atau dengan saudara-saudara mereka, dengan teman-teman mereka. Namun zaman sekarang ya dimanapun kita berada, ya, bahkan dalam keadaan sibuk pun kita masih bisa ya melakukan amal-amal keburukan. Maka kita jaga ya, dari ucapan kita. Ya. Apakah yang kita ucapkan tepat? Ya. Apakah yang kita ucapkan ya merusak hak orang lain, ya merusak kondisi orang lain? Maka itu yang kita jaga. Ya. Dari ucapan ya. Kalau zaman sekarang dengan ketikan, maka mulai dahulu ya, ya muqallibal qulub, maka ya kita dianjurkan untuk berdoa ya. Tabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub ya. Sarrif qulubana ala ta'atik ya. Ya, wahai yang bisa membulak-balikan hati ya. Tabbit qulubana. Tetapkanlah hati kita dalam jalan agamamu ala dinik. Maka kita dianjurkan untuk berdoa ya agar hati kita ini selalu ya naungi oleh rahmatnya Allah. Ya, itulah ala dini ya. Dalam rahmatnya Allah. Kalau kita bicara ya semoga Allah ya menjadikan hati-hati kita ya dalam agamanya. Nah, agama yang dimaksud ini adalah pertolongan Allah dan juga rahmat. Nah, wa musarrifal qulub yang bisa memindahkan kondisi hati. Ya, sarrif qulubana ala ta'atik. Tetaplah hati kita ini dalam ketaatan. Ketika seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang selalu mengingat kedudukan dia di dunia, maka dia tidak akan serta-merta atau tidak akan semena-mena berperilaku kepada sesama manusia. Kenapa? Karena dia takut setiap amalan dia kepada siapapun, bahkan kepada semut pun, kita akan dicatat perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjaga perilaku dia, ucapan dia, hati dia akan dijaga. Nah, adalah itulah mulai dari diri kita, dari hati kita. Kita bersihkan niat-niat amalan kita. Dan yang kedua, kita praktekkan ilmu yang kita punya dalam amalan seharian kita. Ya. Dari gerak amal soleh, menjaga ya, titipan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga diri kita, kesehatan kita, menjaga ya interaksi sosial kita, mulai dari ucapan kita, ya. Bagaimana kita berperilaku dan bersikap kepada masyarakat. Itu bentuk kita menjaga agama Islam, menjaga perilaku dan juga sikap kita sebagai seorang muslim. Ya. Mempraktekkan akhlak Islamiyah yang diteladani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah ya, seperti di hadis 241, ya bagaimana dengan ucapan atau dari bercandaan saja kita bisa merusak hak orang lain. Menjadikan itu amalan buruk kita. Ya. Merampas ya, merampas kebahagiaan orang lain itu adalah merupakan ya amalan dengki dan juga
sum'ah tadi. Maka dari itu ya jagalah dari candaan kita, ucapan kita, agar tidak ya tercatat sebagai amal keburukan dan mengambil hak orang. Nah, kita lanjut ya ke bab selanjutnya. Suatu pahala ya, yang memberi petunjuk kepada kebaikan. Wah, Masya Allah. Ya. Inilah kalau suatu kebaikan sudah dapat pahala, dapat perlindungan Allah, ya, bisa merubah takdir yang buruk kita menjadi takdir yang baik, menunjukkan sirotol mustaqim, ya, diberi jalan yang lurus, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi dan juga ya malam itu. Nah, maka dari ya kisah suatu sahabat ya dari Abu Mas'ud Al Ansori, dia berkata telah datang ya, seseorang lelaki kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, aku tertinggal dari teman-temanku, ya, bawalah aku kepada mereka. Maka Rasulullah SAW menjawab, aku tidak tahu mereka ya posisi di mana. Coba datanglah ya kepada Fulan. Nah, mungkin dia bisa mengantarkan. Ya. Lalu laki tersebut mendatangi orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan orang itu pun mengantarkannya ya, kepada teman-teman yang meninggalkan orang tersebut. Orang yang mengantarkan itu ya, datang kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan atas yang telah ia lakukan. Ya, itu amalan tadi ya, mencarikan kelompoknya ya, kabilahnya yang meninggalkan orang tersebut ya, atau orang tersebut tertinggal dari kabilah atau rombongannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, siapa yang memberi petunjuk pada kebaikan atau membantu saudaranya dalam berbuat kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti yang orang melakukan kebaikan tersebut. Nah, ini ya para jamaah sekalian, ketika kita ya seperti puasa misalkan, saudara kita berpuasa, kemudian kita mempermudah urusan saudara kita yang lagi berpuasa, atau kita ya menyelesaikan masalah dari saudara kita yang sedang berpuasa, maka kita mendapat pahala ya, dari ya orang yang berpuasa tersebut. Walaupun nggak kamil, nggak sempurna, tapi kita dapat bagian dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka itulah ya, nah, kita mendapat pahala ya dari orang yang kita bantu. Ketika dia berbuat kebaikan karena bantuan kita, maka kita mendapatkan pahala. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW tidak bisa membantu orang tersebut yang lagi tersesat atau tertinggal. Maka ia menunjukkan ya, kepada orang yang bisa membantu orang yang tersesat tersebut ya, atau tertinggal tersebut. Maka insya Allah Rasulullah SAW mendapatkan pahala dari orang yang membantu ya, membantu orang yang tertinggal dari kabilahnya tersebut. Nah, maka itulah ya kebaikannya. Begitu Allah Subhanahu wa taala ya, sangat membuka luas pintu ya kita mendapatkan pahala. Pintu kebaikan itu banyak. Ya. Tinggal bagaimana kita ingin menggapai. Bagaimana cara kita menggapai kebaikan? Yang pertama kita lakukan adalah ya, mempunyai ilmu dahulu. Jangan sampai kita beramal, namun dari amalan kita malah kita terjerumus dalam suatu ya, mensyirikan Allah, menduakan Allah, atau kita melakukan suatu ibadah yang tidak ada tuntunannya. Jadi yang pertama kita mempunyai ilmu dahulu dalam beramal. Yang kedua, ketika kita ingin beramal, ya kita meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Dari segala fitnah, ya, segala dorongan kemaksiatan, segala mara bahaya, bahkan dari diri kita sendiri, yaitu apa? Para jemaah sekalian, syahwat, hawa nafsu. Kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hawa nafsu kita. Karena itulah yang banyak membunuh ya kaum-kaum sebelumnya. Ya, ketika ya seperti saudara-saudaranya ya Nabi Yusuf ya
Mereka itu ya iri dengki. Karena apa? Ya, mereka ingin ya diakui oleh ayahnya seperti Yusuf. Ya, nah, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Itu karena hawa nafsu mereka, karena hati dengkinya mereka. Mereka tidak bisa jaga. Maka perbuatan buruk yang akan muncul, bahkan kemaksiatan begitu besar. Maka ketika kita ingin beramal soleh, jaga dulu hati kita. Ya, jaga kita dari yang kemungkaran-kemungkaran. Baru kita ambillah celah-celah dari ya, kebaikan, walaupun sedikit celah. Di suatu amal, walaupun kita hanya bisa bantu sedikit saja. Kita nggak bisa bantu dengan harta, nggak masalah. Kita nggak bisa bantu dengan ya tenaga kita, nggak masalah. Kita bantu dengan doa. Itulah bentuk dari pintu-pintu kebaikan dalam beramal. Nah, sampai hadis 242, ada yang ingin ditanyakan para jemaah sekalian dalam menjaga ya saudara-saudara kita, ya, perilaku-perilaku mereka, ya, sikap-sikap kita kepada ya sesama saudara muslim. Kemudian ya pintu-pintu kebaikan. Ya, Rasulullah SAW ya, mengajarkan kepada seluruh kaum muslim, ya, pintu kebaikan itu banyak. Tapi bagaimana kita memulainya, mencari celah-celah. Maka insya Allah kita lanjut ya, ke bab selanjutnya tentang al-afu. Al-afu itu pemaafan. Ya. Nah, memaafkan. Ya. Bagaimana kita sesama muslim bisa langgeng, ya. Bisa legowo. Legowo itu bahasa Indonesianya ya, bisa lapang dada memaafkan saudara-saudara kita. Banyak orang, oh saya ikhlas, bilang berbicara seperti itu ya, depan semua orang. Namun hatinya terkadang masih mencari ridho manusia. Kadang ada orang yang bisa bilang, ya udah saya maafkan. Namun hatinya masih berat. Nah, maka bagaimana seorang muslim bisa memaafkan hakiki dari hatinya. Nah, maka dari ya sahabat Anas bin Malik ya, bahwasannya ada seorang wanita Yahudi datang kepada Rasulullah SAW membawa ya daging yang diracuni, ya, daging kambing yang diracuni. Nah, ini kisah yang cukup terkenal ya para jamaah sekalian. Ya. Seorang wanita Yahudi yang membawa ya, daging kambing yang diracuni kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memakan daging tersebut. Ya. Nah, lalu dibawanya lagi, ya, dikembalikan lagi daging itu kepada wanita tersebut, ya, wanita Yahudi tadi. Karena sudah ketahuan ya setelah Rasulullah SAW ya, memakan daging tersebut dan diracun. Maka dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya, mengusulkan bagaimana kalau kita ya bunuh saja wanita tersebut karena ingin mencelakai kita. Maka Rasulullah SAW menjawab, jangan, lah. Maka ya, sahabat Anas bin Malik ya, menyampaikan, aku masih mengetahui racun tersebut dari sisa-sisa makanan beliau. Ya, ini sebetulnya hadis di lain ya, hadis yang cukup panjang. Bagaimana Rasulullah SAW sakit ini pada tahun 7 Hijriah. Beliau sakit karena diracuni oleh wanita Yahudi tersebut. Dan para sahabat geram, kesal, perilaku dari wanita Yahudi. Ya, meracuni Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW mengajarkan kesabaran. Jangan sampai kita membuat keributan. Ya. Cukup peringati saja wanita tersebut. Ya, karena memang itulah perilaku kaum Yahudi. Mereka nggak bakal pernah jera. Ya. Yang mereka pikirkan bagaimana mereka mendapatkan kedudukan dunia dan mencari keuntungan bagaimanapun caranya, walaupun dengan cara ya mencelakai ya atau bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Yahudi tidak akan pernah senang kepada Rasulullah SAW. Ya. Ya, mereka masih menyimpan dendam. Ya, bagaimana ya Nabi terakhir kok bisa bukan dari kaum Yahudi. Ya, padahal kaum Yahudi salah satu kaum yang ya paling banyak diturunkan nabi-nabi Allah Rasul-Rasul. Maka mereka iri dengan kaum Arab ya, yang diturunkan nabi terakhir kepada ya kaum Arab. Ya. Nah, mereka tidak pernah ridho
Inilah ya bentuk dari sikapnya kaum Yahudi. Nah, namun di sisi lain Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana rasa ya, bagaimana Rasulullah SAW bisa memaafkan, ya, bisa bersabar dari ujian tersebut. Itulah bentuk ya, bagaimana kita meneladani sikapnya Rasulullah SAW dalam memaafkan dan juga kesabaran. Nah, kemudian dari sahabat Abdullah bin Jubair, ya, ini kalau sahabi, yaqulu alal minbar, dia berkata di atas mimbar, ya, uf, ya, berilah maaf, perintahkan ya, amr bin ma'ruf, ya, ya, wabtagu ah, anil jahiliyah, anil jahil, ya, dan jauhilah, dan hindarilah orang-orang yang bodoh atau tidak berilmu. Nah, kemudian dia melanjutkan ya perkataannya, ya, Wallah, ya, demi Allah, perintah tersebut tidak ditujukan selain untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi bagaimana kita memperbaiki perilaku kita, sikap kita, ya, dengan ya, menjaga al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu suatu kebaikan, apapun bentuk. Nah, dan menghindari ya suatu kebodohan. Kita menghindari orang-orang yang berperilaku ya tidak benar. Ya, bagaimana zaman sekarang bisa kita lihat ya para jamaah sekalian. Banyak orang yang memandang ya suatu kemungkaran sebagai suatu kebaikan. Bahkan mereka menjadikan itu suatu adat atau kebiasaan. Bagaimana sekarang budaya-budaya itu sudah merusak perilaku atau fitrah seorang muslim. Maka kita jauhi ya, hal-hal tersebut. Ya. Kemudian ya Abdullah bin Zubair melanjutkan, dan demi Allah, aku pasti mempraktekkan terhadap mereka yang aku temani. Aku praktekkan akhlak Islamiyah. Aku praktekkan amar bin ma'ruf dan menjauhi suatu-suatu dari hal yang bodoh kepada teman-temanku, kepada kerabat-kerabatku. Ya, aku praktekkan. Ya. Bagaimana aku memerintah, ya, mengajak mereka kepada suatu kebaikan, memperingati mereka dari suatu kemungkaran. Ya, itulah yang aku praktekkan kepada kerabat-kerabatku, orang-orang terdekatku, juga teman dari Abdullah bin Zubair. Nah, inilah para sahabat bagaimana mereka ya mempraktekkan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Mereka benar-benar menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan mereka, benar-benar menteladani bagaimana Rasulullah SAW ya, berperilaku. Sebagai buktinya, ya sahabat Abu Sufyan, ya salah satu pembesar kaum Quraisy yang baru masuk Islam setelah Fathul Mekah, ya, dia begitu sayang kepada Rasulullah SAW, ya, terbukti dari perang ya kaum munafikin. Bagaimana salah satu panglima perang pada ya kaum pada perang ya, al munafiqun ya perang kaum kepada orang-orang munafik yaitu dipanglimai oleh Abu Sufyan, salah satu pembesar kaum Quraisy yang dari dahulu ya, ingin mengusir Rasulullah. Namun begitulah Rasulullah SAW mengajarkan akhlak yang mulia, ya, mempraktekkan perilaku yang syarif, perilaku yang benar-benar bisa diterima oleh seluruh kalangan ya manusia. Ya. Nah, maka dari hanya waktu 3 tahun pun, ya, kecintaannya Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW begitu besar. Ya. Jadi jangan kita pandang sebelah mata, ya, para jamaah sekalian. Walaupun beliau, ya, dahulu ya, memusuhi Rasulullah SAW, ya, bahkan banyak perang-perang, bahkan perang pertama kali itu dimunculkan, ya, Abu Sufyan, ya, walaupun dari pembesar Quraisy, ya, Abu Sufyan, ya, radhiyallahu anhu adalah salah satu pembesar yang paling sabar, ya, paling tidak ingin ada perselisihan. Bahkan, ya, Rasulullah SAW, kalau kita lihat di sirahnya beliau, Rasulullah SAW selalu mengirimkan wasiat, mengirimkan perjanjian atau surat-surat itu kepada Abu Sufyan, bukan kepada pembesar-pembesar yang lain. Kenapa? Karena Abu Sufyan ini salah satu ya pembesar kaum Quraisy yang paling bijak dalam mengambil suatu keputusan. Maka itulah ya,
bagaimana Rasulullah SAW memberikan dampak yang besar. Bahkan sampai sekarang, Rasulullah SAW berdakwah selama 23 tahun. Beliau mengajarkan, menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dalam waktu 23 tahun. Ya. Namun, ya, bisa kita lihat dampaknya sampai sekarang begitu besar. Bahkan sampai akhir zaman nanti, ya, dampak dari Rasulullah SAW berdakwah itu ya, begitu besar. Jadi akhlaknya beliau, ya, syariat-syariat Islam yang beliau ya bawa. Ya. Itulah ya, bisa kita teladani. Ya. Seperti para sahabat ya, benar-benar menteladani ya perilaku dan sikapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjut ke hadis 245 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, nah, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru." Ya, ajarilah manusia, ajarilah ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Apapun ilmu. Ya, jadi bukan hanya ilmu akhiratnya. Tetap kita mengajarkan bagaimana seorang manusia itu seorang anak ya. Nah, bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk bisa survive ya, untuk bisa menjadikan diri mereka itu ya bermanfaat di masyarakat ya. Bagaimana mereka bisa memberikan dampak positif bagi ya masyarakat, bagi orang-orang sekitarnya. Dan juga kita ajarkan, kita tanamkan kepada mereka ya pondasi-pondasi Islam. Bagaimana mereka berperilaku ya, bagaimana mereka benar-benar memahami iman, memahami ya tauhid, ya, terus menjaga ya kedudukan iman dia, ya, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga ya keteguhan takwanya, ya, dan selalu menjaga amal-amal solehnya. Nah, wa'allimu ya, alimu, wa yassiru, dan permudahlah urusan-urusan saudara-saudara kita. Jangan kita persulit. Nah, dalam masalah apapun, kita bantu mereka. Ya. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Ya. Kita bantu. Ya. Segala urusan kita permudah. Jangan kita ribetkan ya urusan-urusan itu ya. Wa idza ghadiba, dan ketika salah satu dari kalian ya, ada yang marah, ada yang emosionalnya lagi naik, ya fal yaskut, maka hendaklah ya kalian diam dahulu. Ya, biarkan dia emosionalnya naik dahulu. Ya, biarkan sampai ia mereda, ya, baru kita cari solusi bersama. Ya, kita musyawarahkan, ya, kita ajak bicara. Mungkin ada masalah atau ya problematika yang bisa kita bantu. Ya. Atau dia marah karena kita, ya. Karena perilaku kita. Maka biarkan dia marah dahulu. Setelah dia reda, baru kita meminta maaf. Ya. Karena ya dalam qaidatul fiqhiyah, ya, qaidah fiqhiyah, orang yang sedang emosional, ya, itu akhlaknya akan menurun. Standar akhlaknya akan menurun. Nah, maka ya, ketika dia lagi menurun akalnya, ya, jangan kita ajak untuk musyawarah. Ya, biarkan dahulu, biarkan. Ya, biarkan dahulu dia emosinya keluar, ya, nanti baru ya, kita ajak bicara musyawarah ketika emosionalnya sudah menurun. Nah, maka kalau orang lagi emosi, jangan kita ajak bicara, sudah, diemin aja. Nggak usah kita gubris. Percuma, nggak bakal masuk nasihat kita. Nasihatilah ia ketika sudah mereda. Ya. Nah, kita minta maaf kepada ya dia ketika sudah mereda. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya. Nah, selalu tawaddu, bersikap sederhana ya di hadapan manusia. Bahkan kita berpenampilan, bersikap aja dijaga oleh Islam. Ya, bagaimana kita ya tawaddu ya, bersikap rendah hati, sederhana ya di hadapan sesama muslim ya, agar mereka nggak dengki, nggak iri ya. Kita menunjukkan ketawaduan kita. Kita menunjukkan bahwa kita sesama muslim itu di pandangan Allah sama, nggak ada bedanya. Yang membedakan kita hanyalah iman dan takwa kita. Maka
ya, Nah, dari sahabat nah, Atha bin Yasar, ya, dia berkata, aku menjumpai Abdullah bin Amr, ya, atau Abdullah bin Amr bin As, ya. Lalu aku, ya, ini salah satu sahabat yang ayahnya ini, ya, Amr bin As ini, yang dahulu mencari, ya, mencari kebenaran dalam beragama, bagaimana yang sampai ke Syam, ya, mencari Nasrani yang benar. Ya, kemudian, ya, uh, kaum Nasrani di Syam, ya, para pendeta Syam itu, ya, para rahib-rahib di Syam yang menyampaikan bahwa akan datang nabi terakhir dari kaum Arab, ya, bangsa Arab. Maka kembalilah, ya, ayahnya Amr bin As ini, ya, menuju kota Mekah, namun di tengah jalan, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doanya, ya, ayahnya Amr bin As ini adalah, ya, kalau aku tidak bisa mendapatkan, ya, agamamu, ya, yang benar, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, maka jadikanlah anak keturunanku orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada. Maka kita lihat Amr bin As juga kepada anak-anaknya adalah orang-orang yang adalah kaum salah satu, ya, keluarga yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis muncul dari mereka. Maka ketika, ya, Abdullah bin Amr bin As, ya, menjumpai Atha bin Yasar, kemudian Atha bin Yasar berkata kepada Abdullah bin Amr, ya, beritahukanlah kepadaku tentang sifatnya Rasulullah, ya, dalam kitab Taurat. Ya, bagaimana dalam kitab Taurat itu dijelaskan bahwa adalah ciri-ciri Rasulullah SAW. Ya. Maka ia berkata, ya, Abdul bin Amr, demi Allah sesungguhnya beliau telah disifati dalam kitab Taurat, ya, sebagaimana disifati dalam Al-Quran. Sama. Ya. Wahyunya dari Allah itu sama. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dengan sifat yang sama, ya, di kitab Taurat dan juga Al-Quran. Ya. Nah, maka kita lihat dari, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan mubassyiran wa nadhiran. Ya, wahai para nabi-nabi, ya, bahwasannya, ya, kami akan mengutus, ya, kepada kalian, kepada umat-umat kalian, ya, kepada para manusia, ya, syahidan untuk menjadi saksi, mubassyiran, ya, untuk memberikan kabar gembira. Jadi rasul-rasul itu, para nabi itu, ya, tugasnya mereka itu menjadi saksi. Ya. Untuk apa? Saksi, ya, bahwa, ya, ketika mereka, ya, manusia diberikan, ya, syariat Islam, ya, diberikan peringatan, ya, diberikan kabar gembira, apakah mereka mengimani? Apakah mereka menjaga amal-amal soleh mereka? Apakah mereka melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Mubasysyiran, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang melaksanakan hal tersebut. Wa nadhiran, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang melanggar, ya, rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermaksiat, tidak menjaga kewajiban, ya, tidak memenuhi hak-hak, ya, sesama muslim ataupun keluarga mereka. Wahizjun lil ummiyin, ya, dan pelindung bagi, ya, ummi, ya, ummi di sini bukan para ibu, ya, maksudnya buta huruf, ya. Nah, anta abdi wa rusuli, ya, engkau adalah hambaku dan nusulku. Nah, sifat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, al-ummi. Hmm. Ini sifat khusus bagi Rasulullah SAW. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Rasulullah, ya, engkau itu hambaku dan nusulku, tidak lebih. Ya. Nah, samaituka al-mutawakkil. Ya, aku memberikan engkau julukan sebagai orang yang mutawakkil, yang selalu bertawakal. Laisa bifazzin wala gholizin. Bukan orang yang fazzin, fazzin itu kasar, dan bukan orang yang goliz, yang keras pemikirannya, orang yang, ya, keras kepala, bukan.
Ya. Wala sakhobin fil aswaq. Bukan orang yang urak-urakan ya. Ini terjemahannya kurang bagus. Bukan orang yang sering meneriak, teriak-teriakan di pasar. Bukan orang yang selalu ya eh, seperti orang yang berpreman gitu ya. Bukan orang yang ya mempunyai sikap premanisme ya. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ata ya. Dan juga bukan orang yang selalu membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yaghfir. Walaupun engkau ada, namun engkau adalah orang yang mudah memaafkan nah, bagi orang-orang yang membuat ya keburukan kepada kalian. Walan yaqbiduhu hatta yuqima bihi millatal auja'. Dan ya sehingga ya Rasulullah SAW ya, meluruskan ajaran-ajaran yang bengkok. Ya, millata auja adalah ya keyakinan atau ajaran-ajaran yang membengkok. Ya, seperti ya kaum Quraisy pada zaman jahiliyah. Rasulullah SAW ya berdakwah 23 tahun untuk meluruskan mereka. Ya, meluruskan ajaran-ajaran yang bengkok. Nah, dengan apa? Dengan pintu bi'ayyakul, dengan pintu aman mereka, atau pintu mereka untuk bisa mengubah ya segala bentuk keburukan itu, la ilaha illallah. Dengan perkataan la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Wa yaftahu biha a'yunan umya. Nah, dan ya, ia seperti ya membuka mata bagi orang yang buta. Membuka mata orang yang jahil, orang yang bodoh akan agama dengan wahyunya, dengan hidayah. Ya, dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala yang disalurkan oleh Rasulullah SAW melalui wahyu-wahyunya Allah. Wa adzanan summa wa quluban gulfa. Dan memberikan pendengaran bagi orang yang tuli. Rasulullah SAW memberikan ilmu-ilmu, memberikan ya teguran-teguran, kabar gembira bagi orang yang ingin mendengar kebaikan dan juga kebenaran. Nah, dan juga bagi hati yang tertutup dari kebenaran. Inilah tugasnya Rasul. Ya, saksi sebagai seorang saksi yang memberikan wahyu ya atau memberikan syariat kepada manusia. Bagaimana ia lihat Rasul-Rasul ya mengawasi ya manusia agar selalu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Memberi kabar gembira bagi yang menaati syariatnya Islam, memberikan ya teguran atau peringatan bagi orang yang melanggar ya, syariat Islam, ya menjauhi atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka, ya tidak memenuhi hak-hak bersama Muslim dan juga pada ya kerabatnya atau kepada keluarganya. Orang yang mutawakil. Jadi, Rasul itu orang yang mutawakil. Bukan orang yang gampang menyalahkan takdir. Nah, itu kebalikannya para jamaah sekalian. Orang kalau nggak bertawakal, pasti akan selalu menyalahkan kondisi dan takdir. Berbeda dengan para Rasul. Ya, mereka adalah orang yang mutawakil. Ketika sudah berusaha semaksimal mungkin, maka serahkanlah hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak menyesal. Jadikan itu pelajaran bukan penyesalan. Ya, penyesalan tidak ada gunanya kalau ya hanya mengeluh. Jadikan pelajaran saja. Dan dia bukan orang yang kasar lagi, keras kepala. Para Rasul itu bukan orang yang kasar. Ya. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa bukan orang yang kasar, namun ia tegas. Ya. Nabi Musa bukan orang yang ya. Nah, Nabi Sulaiman bukan orang yang keras kepala, namun ia bijak. Ya. Bukan orang yang memiliki sikap premanisme. Ya. Bukan juga orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Namun mereka, para Rasul itu mudah memaafkan. Ya. Sehingga ya manusia mudah untuk menerima syariat Islam. Ya. Bagaikan orang yang buta melihat suatu hidayah.
Bagikan orang yang tuli mendengar suatu kebenaran. Bagaimana seseorang yang hatinya tertutupi dengan selaput hitam, kemudian dikoreklah selaput hitam ini, nah, maka dimasukkanlah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang belum mengenal atau masih jahil, ya, masih bodoh dalam kebenaran atau syariat agama yang hak, yaitu agama Islam. Itulah tugas dari Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW memiliki sikap-sikap. Ya, para Rasul itu mempunyai sikap-sikap khusus, tidak seperti manusia yang lain. Kita lanjut di hadis 247. Sahabat Abdul bin Amr, ya, dia berkata, sungguhnya, ya, yang ayat yang terdapat dalam Al-Quran ini, ya ayuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Ini juga ada dalam Taurat, sejati. Namun itulah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyampaikan bahwa kitab yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijaga hanyalah akan Al-Quran. Nah, maka mungkin di Taurat, Injil, Zabur ada, namun sudah dihapuskan. Atau sudah tidak mereka jaga lagi kemurniannya, sudah tidak diteladani lagi, ya, ayat-ayat dalam Injil, Taurat, dan Zabur. Maka kita lanjut di hadis 248. Nah, dari, ya, sahabat, ya, Abdurrahman bin Jubair, ya, bin Nafir, dari ayahnya telah mengabarkan bahwa, ya, ia mendengar Muawiyah, ya, berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW, ya, bersabda, yang dengan Allah memberikan maafnya, ya, manfaat kepadaku, ya, apa manfaat, ya, nah, yaitu sesungguhnya apabila kamu mengikuti keraguan di tengah manusia, asyakku fil nas, ya, ketika seseorang yattabi'u syakku fil nas, ya, ketika mengikuti suatu keraguan, was-wasnya di tengah manusia niscaya akan merusak mereka. Maka aku tidak mengikuti keraguan di tengah mereka supaya tidak merusak mereka. Nah, ini banyak, ya, syubhat di tengah manusia itu, ya, bagaimana mereka itu membicarakan, oh ini boleh, ini tidak, tanpa ada dasarnya. Maka kita, ya, berhenti, ya, ya, berhenti, ya. Jangan sampai kita terjerumus dari syubhat tersebut. Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, maka berhenti dahulu sampai kita tahu ada dasar dan dalil yang jelas, ya, sehingga kita tidak terjerumus dalam syubhat. Inilah, ya, gosip, fitnah, syubhat, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan agama maupun berkaitan tentang sosial, kita jauhi. Maka pintu paling besar dari syubhat ini adalah ghaibah. Bagaimana orang, ya, menggibah tentang manusia lain, dan menggibah, ya, tentang syariat-syariat Islam yang tidak jelas, yang mereka membicarakan suatu syariat Islam namun mereka tidak punya dasar. Nah, inilah kita jauhi hal-hal tersebut. Syubhat dan juga, ya, suatu membuat keraguan dalam manusia. Kita lanjut di hadis 249, ya. Dari sahabat Abu Hurairah, ya, ia berkata, ya, kedua telingaku telah mendengar, ya, dan kedua mataku juga melihat Rasulullah SAW memegang kedua telapak tangan Hasan dan juga Hussein, atau Hussein, ya, dan meletakkan kedua telapak tersebut, ya, di atas kakinya. Lalu ia bersabda, ya, kepada Hasan dan juga Hussein, bersikap lemah lembutlah, ya, bersikap lemah lembutlah kepada sahabat-sahabatku. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, lalu cucuknya itu naik hingga kakinya berada di dada Rasulullah SAW. Ini seperti ketika berbaring. Kemudian beliau berkata, bukalah mulutmu. Lalu Rasulullah SAW mencium, ya, cucuknya tersebut, ya, dengan sembari berdoa, ya, ya Allah, jadikanlah ia dicintai. Ya Allah, Allahumma ja'allahu hubban wahabban. Ya, jadikanlah, ya, dia anak yang dicintai karena aku mencintai. Nah, jadi, ya, Allah, semoga ia menjadi orang yang dicintai oleh kaum muslimin karena aku mencintai
Cucu-cucuku juga. Bukan ya, jadi orang yang dicintai oleh kaum muslimin, terutama para sahabat-sahabat. Beginilah ya, bagaimana Rasulullah SAW ingin menjaga keturunannya, menjaga para sahabatnya, dengan sikap-sikap Rasulullah SAW ajarkan. Perilaku-perilaku sebagai seorang muslim yang hakiki. Akhlakul Islamiyah yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Begitu banyak hadis-hadis tentang sikap dan juga perilaku Rasulullah SAW. Namun, apakah kita telah mengaplikasikan dari hadis-hadis tersebut? Apakah kita telah berperilaku seperti Rasulullah SAW mengajarkan perilaku ya pada kaum muslimin? Apakah sikap kita pantas sebagai ya, seorang muslim? Ya, atau bahkan kita hanya ya, berperilaku ya, sebagai seseorang yang hanya menyandang ya, gelar muslim, ya, gelar orang yang pernah bersyahadat saja, bukan sebagai seorang yang beriman, bukan sebagai orang yang pantas ya menunjukkan keimanannya, ya, mengaplikasikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Maka seperti yang Anda telah sebutkan, keimanan seseorang bisa dilihat dari akhlaknya, dari ucapan. Ya. Begitulah ya, bagaimana kita menjaga perilaku kita, menjaga ucapan kita, dengan teguran-teguran yang telah diperingati oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Dan bagaimana kita bersikap, berperilaku seperti Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Akan menjadi seorang ya, muslim yang berakhlak mulia. Itulah akhlakul Islamiyah. Sampai hadis 249, para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah cukup Ustaz. Insya Allah cukup ya, para umat sekalian, para jamaah sekalian ya. Insya Allah kalau cukup ya, di pertemuan pagi hari ini ya kita cukupkan sampai hadis 249 ya, di bab bagaimana bersikap rendah hati, ya, bersikap tawadhu pada sesama manusia, menjaga akhlak kita, perilaku kita kepada sama ya saudara muslim. Bagaimana sikap dan perilaku kita mencerminkan iman kita. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang akhlak mulia. Itu akhlak istilah, insya Allah ya, pertemuan pagi hari ini, ya, ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah di dunia dan akhirat kita, menjadi pemberat amal Amin. soleh kita di yaumil mizan. Amin. 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 Karena tutup pertemuan pagi hari ini, ya, kalau misalkan ada suatu perilaku atau sikap aneh yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya. Nah, karena tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta. illa anta Astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik.